Halo guys, di video kali ini saya akan membahas kalau di Amerika saat ini itu sudah boleh copot masker, nggak pakai masker bagi yang sudah vaksin di Amerika. Dan kalau kamu lihat harga emas ini malah cenderung naik. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, kebijakan dari seorang presiden Amerika bilang bahwa boleh copot masker bagi yang sudah vaksin di Amerika. Ini cukup ekstrim, karena apa? Karena ya, kalau kita pikir-pikir ini, apakah memang benar-benar ampuh vaksinnya 100%? Yang kedua, apakah tidak ada kemungkinan varian baru? Dan kenapa saya bilang cukup ekstrim? Karena kalau kamu lihat, ketika Amerika ini dari awalnya saja ada orang yang pro dan kontra tentang pemakaian masker. Ada yang dari awal tidak mau pakai masker. Dan ditambah saat ini ada kebijakan boleh copot masker bagi yang sudah vaksin. Artinya akan ada orang-orang yang ngaku-ngaku sudah vaksin nggak pakai masker. Ya wong namanya juga manusia. Serta orang yang memang kontra, yang nggak setuju pakai masker dari awal. Masa akan dicek satu-satu? Semua akan dicek sudah vaksin belum? Di lapangan kan nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Lalu muncul pertanyaan, terus kenapa kalau nggak masuk akal kebijakan tersebut dibuat? Jawabannya ya bisa saja promosi vaksin merek tertentu itu lebih masuk akal guys. Berita positif vaksin tadi adalah salah satu faktor yang menghambat laju kenaikan emas. Lalu apa sih yang membuat harga emas naik saat ini? Sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya bilang bahwa yang namanya stimulus itu diberikan untuk menggerakkan perekonomian, di mana ibaratnya kayak mobil yang didorong. Ketika didorongnya itu kebanyakan, bisa kebablasan, jadi membuat inflasi guys, sehingga harga emas naik. Lonjakan inflasi di Amerika menjadi 4,2% dilaporkan minggu lalu. Hal ini mengikuti laporan bulan lalu bahwa Amerika hanya menambah 266.000 lapangan pekerjaan, sementara tingkat pengangguran naik 6,1%. Lalu ada yang bertanya, kalau terjadi inflasi, kenapa menyebabkan harga emas naik? Hal itu dikarenakan secara teori, jika emas dianggap sebagai mata uang internasional, maka ekspektasi terhadap naiknya inflasi ini menyebabkan penurunan daya beli yang akan menyebabkan investor menurunkan proporsi uang tunai dan memindahkan investasi mereka ke emas, sehingga mendorong harga emas menjadi naik. Dan sesuai hukum permintaan, ketika permintaannya naik, maka harganya akan ikut naik guys, emasnya. Faktor berikutnya yang membuat harga emas juga naik saat ini adalah cryptocurrency yang sedang terkoreksi saat ini, di mana terkoreksinya ini sangat mudah, sangat volatil. Seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu, Elon Musk atau Doge's father, tiap kali dia nge-tweet di Twitter, harga Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan koin lainnya itu bisa terkoreksi. Jadi sangat volatil. Padahal cuma dengan sebuah tweet di Twitter, ya ibaratnya beberapa orang beranggapan bahwa oh, saya lebih aman tetap ke emas. Makanya ketika terkoreksi, mereka tetap masuk ke emas sehingga membuat harga emas naik guys. Dan mungkin teman-teman di sini yang main kripto merasa di-prank atau di-troll oleh Elon Musk. Cuma di tweet aja bisa ngepam, bisa dump gitu ya. Kalau kamu lihat tweetnya seperti ini tuh, kayak gitu. Dia awalnya bilang kayak gini. Dia bilang bahwa Tesla nggak pakai Bitcoin lagi kalau jual belinya. Terus habis itu dia bilang lagi, Tesla
nggak jual Bitcoin sama sekali. Hal itu membuat market tuh bingung gitu loh. Kenapa saya bilang volatil? Karena kalau kamu lihat tweet satu orang aja, si Elon Musk ini dapat membuat harga turun dalam sekejap. Misalkan dia sudah jual Bitcoinnya, misalkan dia mau short term, lalu setelah selesai dia jual, dia bisa langsung nge-tweet bilang, misalkan kayak yang lalu dia bilang Tesla tidak memakai Bitcoin anymore untuk buy sell-nya, langsung turun harganya. Nah, tweetan kayak gitu satu orang aja itu dapat membuat turun. Belum tentu dia jual waktu itu ketika dia nge-tweet, bisa jadi jualnya sebelum-sebelumnya guys. Berbeda dengan emas. Kalau emas itu harus beberapa kelompok orang yang benar-benar kuat, dan itu juga kalau misalkan naik atau turunnya gara-gara ya buy dan sell yang benar-benar dilakukan terjadi, nggak asal cuman tweet doang. Perlu diingat, saya tidak menjelekkan Bitcoin, tapi saya bilang bahwa Bitcoin itu volatil guys. Selain itu, yang dapat mempengaruhi harga emas nantinya adalah kebijakan di Amerika, dimana kita tidak bisa tahu kalau yang namanya kebijakan di Amerika nantinya apa. Karena kalau kita ini bisanya tahu ya grafik analisis ya, misalkan supportnya di berapa, resisten di berapa, itu kita bisa tahu range-nya. Tapi kalau kebijakan di Amerikanya bakal yang diambil apa, ya kita nggak bisa tahu guys. Kita hanya bisa menganalisa kira-kira saja, feeling aja. Kalau bisa tahu kebijakan di Amerika nanti apa, itu namanya dewa. Karena yang namanya kebijakan dari waktu ke waktu, dari hari ini atau besok, itu bisa berubah. Karena apa? Kalau kamu lihat aja nih ya, misalkan dulu ketika awal corona, awal-awal banget, orang disarankan nggak usah pakai masker kalau nggak sakit, kalau pada awal mulanya. Tapi setelah itu, orang yang nggak sakit pun tetap harus pakai masker. Jadi kebijakan itu berubah seiring berjalannya waktu guys. Ibaratnya perumpamaannya ini, kalau kita main catur, kita geraknya, pionnya ini ya sesuai gerak musuhnya. Musuhnya mau gerak apa, kita ya menyesuaikan. Jadi tidak ada patokan, oh harus gini geraknya gitu, nggak ada. Jadi menyesuaikan guys. Dan perlu diingat, berita positif tentang vaksin itu masih ekspektasi pada saat ini. Dimana kalau tidak sesuai ekspektasi, ya harga emas akan kembali naik guys. Jadi bagi kamu yang mau investasi emas long term tetap masih aman guys. Pembukaan emas pada tanggal 19 Mei 2021 di angka 1.870 US dollar per troy ounce. Emas mencapai titik tertinggi di angka 1.885 US dollar per troy ounce. Dan penutupannya pada tanggal 19 Mei 2021 di angka 1.876 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk mencapai angka 1.888 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.888 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.896 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1.913 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1.888 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.862 US dollar per troy ounce dengan batas bawahnya di angka 1.843 US dollar per troy ounce. Kalau kamu suka video seperti ini, bisa langsung like dan komen supaya saya tahu kalau kamu suka video yang seperti ini guys. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung komen, nanti akan saya jawab. Thank you for watching and see you on the next video.